Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulihil amin, wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Fa ikhwani fid din wa akhwati fillah, kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. Mengapa kita harus memilih Islam? Jemaah sekalian, di dalam kehidupan ini banyak sekali manusia memilih agama sesuai dengan pilihan dan kehendak mereka. Namun ketahuilah, pilihan yang terbaik dan pilihan satu-satunya hanyalah Islam. Mengapa demikian jemaah sekalian? Kalau kita ingin tahu jawabannya, maka jawabannya ada di dalam setiap ayat di dalam Al-Quranul Karim dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mengapa kita harus beragama Islam? Mengapa kita harus menjadi muslim? Dan mengapa kita harus istiqamah di dalam agama Islam sampai kita berpisah dengan kehidupan dunia ini? Jawabannya ada dalam setiap ayat dan setiap hadis. Karena Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah sumber agama Islam. Maka dalam setiap ayat dan setiap hadis terdapat jawaban mengapa harus Islam. Setiap kita pelajari satu ayat, setiap kita pelajari satu hadis, kita akan dapat jawabannya dengan jawaban yang paling baik, jawaban yang sangat memuaskan, yang akan lebih mengokohkan keimanan kita. Iya. Namun jemaah sekalian, secara garis besarnya atau kesimpulannya, mengapa harus Islam adalah karena Islam satu-satunya agama yang bisa mengantarkan kita kepada kebahagiaan yang hakiki di dunia dan di akhirat kelak. Inilah kesimpulannya. Jadi sudah selesai ya. Sudah kesimpulan ya. Kesimpulannya adalah Islam adalah satu-satunya agama yang Allah tetapkan untuk manusia untuk bisa meraih kebahagiaan yang sejati dan kemaslahatan yang hakiki di dalam kehidupan dunia dan di akhirat kelak. Ini kesimpulannya jemaah sekalian. Bukankah kita semuanya menginginkan kebahagiaan? Untuk apa kita hidup kalau kita tidak bahagia? Dan kebahagiaan yang harus lebih kita dambakan adalah kebahagiaan yang sejati, yaitu di negeri akhirat yang kekal abadi. Untuk apa kita bahagia di dunia ini saja kalau kemudian kita harus menanggung penderitaan yang kekal abadi di negeri yang tidak ada lagi kematian? Maka jemaah sekalian, hanya Islam yang bisa mengantarkan kita kepada cita-cita ini, meraih kebahagiaan di dunia dan di akhirat kelak. Ya. Jadi itu kesimpulannya. Kalau rinciannya ada pada setiap ayat dan setiap hadis. Setiap ayat yang kita baca, setiap hadis yang kita baca, di situ mengandung jawaban mengapa harus Islam. Karena setiap ayat dan hadis akan memberikan pelajaran dan hikmah-hikmah kepada kita. Iya. Namun jemaah sekalian, insyaallah taala pada kesempatan yang ringkas ini kita akan membahas 7 alasan, 7 sebab mengapa kita harus memilih Islam dan mengapa kita harus hidup sebagai seorang muslim. Mengapa pula kita harus istiqamah menjadi seorang muslim sampai kita berpisah dengan hidup ini
dan juga mengapa kita harus mendakwahkan Islam, mempelajarinya, mengamalkannya dengan baik, dan mengajak manusia kepada Islam. Inilah 7 jawabannya. Yang pertama adalah Islam adalah agama yang diridhoi dan ditetapkan oleh Rabbuna, Rabb kita, Allah Tabaraka wa Ta'ala. Inilah jemaah sekalian alasan yang pertama. Yang menetapkan Islam sebagai agama yang harus kita anut adalah Rabb. Siapa itu Rabb jemaah sekalian? Rabb adalah yang menciptakan kita, yang terus-menerus memberikan rezeki kepada kita, yang tiada hentinya menganugerahkan berbagai macam kenikmatan kepada kita. Semua diberikan gratis, kita tidak dipungut bayaran sedikit pun. Rabb adalah yang memberikan manfaat dan maha mampu menimpakan mudarat, dan Rabb adalah yang maha mampu untuk menghilangkan kemudaratan dari kita. Rabb adalah yang menguasai seluruh makhluknya dan yang mengatur seluruh makhluknya. Maka dari itu jemaah sekalian, apabila Rabb telah menetapkan, kita tidak punya lagi pilihan lain. Sebab yang menentukan adalah Rabb. Kita adalah makhluk yang selalu butuh kepadanya. Dialah sang pencipta, kita adalah makhluk yang diciptakan. Dialah yang selalu memberikan rezeki, dan kita adalah makhluk yang selalu butuh kepada rezekinya, selalu butuh terhadap nikmatnya. Jemaah sekalian, darah yang mengalir di tubuh kita, jantung yang ada di badan kita, semua tulang-tulang dan daging kita, mata, hidung, telinga, seluruh diri kita adalah pemberiannya, bahkan masih menjadi miliknya, hanya dititipkan kepada kita. Maka jemaah sekalian, kita adalah makhluk yang semuanya diberikan oleh Rabb. Kita adalah makhluk yang lemah, yang selalu butuh kepadanya. Sehingga apabila dia telah menetapkan satu ketetapan, kita nggak punya pilihan lain selain daripada taat, tunduk dan patuh. Maka dari itu Allah mengabarkan kepada kita ucapan orang-orang yang beriman ketika mereka diseru, dipanggil untuk menaati Allah dan Rasulnya, mereka mengatakan sami'na wa ata'na. Kami dengar dan kami taat. Kami dengar dan kami taat. Tidak ada lagi pilihan lain selain tunduk dan patuh, mendengar dan taat. Itulah sifatnya orang-orang yang beriman, sifatnya orang-orang yang mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Rabb, dan juga mengenal dirinya sebagai makhluk yang diciptakan, yang diberi rezeki, yang tidak pernah lepas sedikit pun dari kebutuhan terhadapnya, dan tidak mungkin keluar sekejap pun dari bawah kekuasaannya. Maka dari itu jemaah sekalian, Rasulullah SAW bersabda, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibrin. Tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya ada kesombongan sebesar biji zarrah. Kesombongan yang sangat sedikit, dia nggak akan masuk surga. Kenapa jemaah sekalian? Karena itu menafikan sifat seorang hamba. Kita nggak ada dalam diri kita satupun yang pantas disombongkan. Sebab semua nikmat yang ada pada kita datangnya dari Allah. Wa ma bikum min nikmatin faminallah. Tidak ada satupun nikmat pada diri kalian, maka itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidak ada satupun yang hidup di muka bumi kecuali Allah yang menanggung rezekinya. Jadi nggak ada dalam diri kita yang pantas untuk disombongkan, sebab semua yang ada dalam diri kita datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu Allah membenci orang yang sombong.
Kemudian jemaah sekalian, Rasulullah SAW pun ditanya, "Ya Rasulullah, apakah orang yang sombong itu yang pingin pakaiannya bagus atau pingin sandalnya bagus?" Mungkin di zaman sekarang orang yang pingin mobilnya bagus, motornya bagus, rumahnya bagus. Kata Nabi SAW, bukan itu orang yang sombong, bukan orang yang berpakaian bagus atau bersandal yang bagus, bukan itu orang yang sombong. Kata Nabi SAW, al-kibru batrul haq wa ghamtun nas. Kesombongan itu adalah menolak kebenaran dari Allah dan menganggap remeh orang lain. Kenapa jemaah sekalian dikatakan sombong? Sebab Allah yang menciptakan dia, terus menerus memberi rezeki kepadanya, menganugerahkan berbagai macam kenikmatan. Allah juga yang maha kuasa atasnya dan atas seluruh makhluk, dan yang mengatur seluruh makhluk, sementara dia adalah makhluk yang lemah, yang hina, yang selalu butuh kepada Allah, tidak pernah lepas sedikit pun dari kebutuhan kepada Allah, dan tidak mungkin keluar sekejap pun dari bawah kekuasaan Allah. Kenapa dia menolak apa yang Allah perintahkan kepadanya? Maka inilah hakikat kesombongan. Oleh karenanya jemaah sekalian, orang-orang yang paling sombong, yang tidak tahu diri, adalah orang-orang yang kafir kepada Allah, yang menduakan Allah, yang menyembah selain Allah. Demikian pula termasuk kesombongan orang-orang yang tidak mau menjalankan perintah Allah, tidak pula mau meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya, itulah hakikat kesombongan yang sebenarnya. Maka jemaah sekalian, apapun yang telah ditetapkan oleh Rabb kita sebagai seorang hamba yang menyadari hakikat dirinya, tidak ada pilihan bagi kita kecuali taat. Dan Rabb kita telah menetapkan bahwasannya agama yang diridhoinya hanyalah Islam, sebagaimana dalam surat Ali Imran ayat ke-19, "Inna dina indallahil Islam." Sesungguhnya agama yang diridhoi di sisi Allah hanyalah Islam. Itulah ketetapan Rabb kita. Demikian pula dalam Ali Imran ayat ke-85, Allah Subhanahu wa ta'ala menegaskan, selain Islam tidak akan diterima. "Wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin." Barang siapa yang mencari selain Islam sebagai agama baginya, maka tidak akan pernah diterima daripadanya, dan dia di akhirat kelak termasuk orang-orang yang merugi. Rugi jemaah sekalian. Kenapa disebut orang yang merugi? Apakah karena dia punya usaha kemudian bangkrut? Jawabannya iya. Dia berusaha di dunia, dia berpikir akan mendapatkan balasan yang baik di akhirat, namun usahanya adalah dengan cara yang salah, yaitu dengan beragama dengan agama selain Islam. Ini cara yang salah. Dia berusaha, dia beribadah kepada Allah, namun dengan cara beribadah yang tidak diajarkan Islam, melainkan dengan agama lain. Dia pikir dia akan mendapatkan balasannya di akhirat, tapi ternyata jemaah sekalian, dia tidak mendapatkan apa-apa, malah merugi. Sebagaimana firman Allah, hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Maukah kalian kami kabarkan orang-orang yang paling merugi amalannya di dalam kehidupan dunia ini? Siapa mereka jemaah sekalian? Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Mereka itulah orang-orang yang telah sesat amalan mereka dalam kehidupan dunia ini, namun mereka mengira telah melakukan perbuatan yang baik. Inilah jemaah sekalian, orang-orang yang pingin mendekat kepada Allah dan pingin meraih kebahagiaan yang sejati di negeri akhirat, tetapi bukan dengan jalan Islam, bukan melalui agama Islam. Maka mereka mengira akan mendapatkan kebaikan di akhirat, namun ternyata hanya mendapatkan azab yang pedih. Inilah orang-orang yang paling merugi. Maka dari itu Allah telah menegaskan dalam surat Ali Imran ayat ke-85,
wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang mencari selain Islam sebagai agama baginya, sekali-kali tidak akan pernah diterima daripadanya, dan dia di akhirat kelak termasuk orang-orang yang merugi. Ini jemaah sekalian, alasan yang pertama mengapa harus Islam. Karena Islam inilah pilihan Rabb kita, inilah yang diridhoi oleh Rabb kita dan ditentukan oleh Rabb kita, dan dia telah menyatakan untuk menolak semua agama selain Islam. Saya tambahkan satu ayat dan satu hadis lagi yang menegaskan kepada kita inilah pilihan Rabb kita. Pertama, dalam surat Al-Bayyinah ayat ke-6, Allah menegaskan, innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Sesungguhnya orang-orang kafir. Siapa orang kafir itu? Allah kabarkan kepada kita, orang kafir itu adalah non-muslim. Non-muslim itu secara garis besarnya berasal dari dua golongan. Yang pertama ahlul kitab, Yahudi dan Nasrani. Yang kedua al-musyrikin, semua orang yang menyembah selain Allah, walaupun dia juga menyembah Allah, apalagi kalau dia tidak menyembah Allah sama sekali. Maka Allah menyatakan tempat mereka di neraka jahanam, mereka kekal di dalamnya, ulaika hum syarrul bariyah, mereka itulah seburuk-buruknya makhluk. Maka selain orang-orang yang beragama Islam, Allah nyatakan tempat mereka di neraka jahanam, dan bahkan di sisi Allah mereka itu adalah seburuk-buruknya makhluk. Makanya jemaah sekalian, ayat yang mulia ini menunjukkan kemurkaan dan kebencian Allah kepada non-muslim. Karena non-muslim itu adalah kafir, orang-orang yang kufur kepada Allah, tidak mau beriman kepadanya. Oleh karena itu, tidak sepatutnya seorang yang mengaku beriman kepada Allah lalu bersikap setia kepada mereka, loyal kepada mereka, mendukung mereka, mencintai mereka. Dalam surat Al-Mujadalah ayat ke-22 Allah menegaskan, la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man hadallahu wa rasulah. Engkau tidak akan dapati satu kaum yang benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhir, berkasih sayang dengan orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya. Siapa jemaah sekalian yang dimaksud orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya? Semua orang kafir. Kenapa mereka disebut orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya? Karena mereka melakukan dosa terbesar, yaitu kekufuran dan kesyirikan. Dengan inilah mereka memusuhi Allah dan Rasulnya. Dan nggak ada pengaruh niat mereka, walaupun niat mereka baik, niat mereka untuk mengagungkan Allah, memuji Allah, namun dengan cara memusuhi Allah, tetap saja Allah murka kepada mereka. Kemudian jemaah sekalian, dalam hadis riwayat Muslim dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Walladzi nafsu Muhammadin biyadihi, la yasma'u bi ahadun min hadhil ummah yahudiyyun wala nasraniyyun thumma yamutu wa lam yu'min billadzi ursiltu bihi illa kana min ashabin nar." Demi Allah yang jiwa Muhammad ada di tangannya, tidak seorang pun dari umat manusia yang pernah mendengarkan tentang aku, apakah dia seorang Yahudi atau seorang Nasrani, kemudian dia mati sebelum beriman terhadap agama Islam yang aku bawa, maka dia termasuk penghuni neraka. Jadi jemaah sekalian, Allah telah menetapkan hanya ada satu jalan yang Allah ridhoi untuk bisa sampai kepadanya, untuk bisa meraih kebahagiaan yang hakiki di dunia dan di akhirat kelak. Ya, ini jemaah sekalian alasan yang pertama mengapa harus Islam. Karena Islam adalah agama yang ditetapkan oleh Rabb kita. Maka dari itu jemaah sekalian, seandainya masih tersisa sekalipun umat-umat terdahulu yang beriman kepada Allah, dia beriman kepada Allah dan dia juga mengikuti syariat Nabi yang diutus kepadanya. Contohnya umat Nasrani
yang asli. Siapa umat Nasrani yang asli? Umat Nasrani yang asli adalah seorang muslim, yaitu dia menyembah Allah dan dia mengikuti syariatnya Nabi Isa alaihi salam. Seandainya masih tersisa ada orang seperti itu, kemudian Nabi SAW diutus, lalu dia tidak masuk Islam, maka dia berubah menjadi kafir. Dia berubah menjadi kafir, walaupun dia masih menyembah Allah, walaupun dia masih mengikuti syariat Nabi Isa alaihi salam. Makanya jemaah sekalian, pengikut Nabi Isa alaihi salam atau pengikut Yesus yang sebenarnya adalah umat Islam. Sebab para nabi dan rasul terdahulu pun telah mengabarkan dan mengajarkan kepada umatnya untuk mengikuti nabi akhir zaman. Ya. Makanya antum baca nanti kisah bagaimana sahabat yang mulia Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu masuk Islam. Iya. Masuk Islam. Bagaimana ceritanya dia masuk Islam? Karena dia belajar dari para pendeta Nasrani yang masih berpegang teguh dengan ajaran Nabi Isa alaihissalam. Semua pendeta yang dia temui mengajarkan kepadanya untuk menantikan datangnya Nabi akhir zaman, dan mereka pun mengabarkan dia akan berhijrah ke kota Madinah. Makanya Salman Al-Farisi berusaha untuk sampai ke kota Madinah. Ketika Nabi SAW datang ke kota Madinah, beliau sudah ada di sana dan beliau segera masuk Islam. Demikian pula seorang alim dari kalangan Yahudi, yaitu sahabat yang mulia Abdullah bin Salam. Beliau dahulunya adalah ulama Yahudi. Beliau baca Taurat, beliau baca Injil akan datangnya Nabi akhir zaman yang semua manusia diperintahkan untuk beriman kepadanya. Maka beliau pun segera masuk Islam setelah kedatangan Rasulullah SAW ke kota Madinah. Maka seandainya masih tersisa pun umat-umat terdahulu, kemudian Nabi SAW diutus, kalau mereka tidak masuk Islam, maka status mereka berubah menjadi orang kafir, walaupun mereka masih beribadah kepada Allah, walaupun mereka masih beribadah kepada Allah, namun bukan dengan syariat Nabi Muhammad SAW, mereka menjadi kafir. Iya. Tapi jemaah sekalian, hari ini kita nggak akan dapatkan orang yang masih mengikuti syariat umat terdahulu yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena mereka sudah merubah-rubah agama mereka, mereka tidak lagi menyembah Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, alasan yang kedua atau jawaban yang kedua, mengapa harus Islam? Karena hanya Islam agama yang menunaikan hak Allah Subhanahu wa taala yang paling tinggi. Serta hanya dengan Islam kita bisa melakukan kewajiban hamba yang paling besar dan selamat dari dosa yang paling berbahaya. Apa kewajiban hamba yang paling besar yang merupakan hak Allah yang paling agung? Tauhid, memurnikan ibadah hanya kepada Allah. Apa dosa yang paling besar, yang paling berbahaya? Dosa kesyirikan dan kekufuran. Maka kita tidak mungkin bisa menunaikan hak Allah yang terbesar ini. Tidak akan mungkin kita bisa mengamalkan tauhid dan selamat dari dosa kesyirikan dan kekafiran kecuali dengan Islam, kecuali dengan masuk Islam dan mengamalkan agama Islam dengan baik. Jemaah sekalian, di dalam hadis Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat yang mulia Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Haqqullahi 'alal ibadi ay ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a, wa haqqul ibadi 'ala Allah alla yu'adziba man la yusyriku bihi syai'a." Hak Allah atas hamba-hambanya adalah mereka hanya beribadah kepadanya dan tidak mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Sedangkan hak hamba atas Allah, maka Allah tidak akan mengazab siapapun yang tidak mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Bahkan jemaah sekalian, karena itulah kita diciptakan, sebagaimana Allah tegaskan di dalam surat Az-Zariyat ayat ke-56, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun."
dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Dan karena itulah seluruh kitab-kitab Allah diturunkan dan semua para nabi diutus. Sebagaimana dalam surat An-Nahl ayat ke-36 Allah menegaskan, walaqad ba'atsna fi kulli ummatir rasula an ibudullaha wajtanibut tagut. Dan sungguh kami telah mengutus pada setiap umat itu seorang rasul. Setiap rasul menyerukan, wahai kaumku, sembahlah Allah yang satu saja dan jauhilah tagut, jauhilah semua sesembahan selain Allah. Dan jemaah sekalian, seseorang tidak akan bisa melakukan kewajiban ini, yaitu memurnikan ibadah hanya kepada Allah dan selamat dari dosa kesyirikan, kecuali dia masuk Islam dan mengamalkan ajaran-ajaran Islam. Silakan antum lihat, apakah ada agama selain Islam yang mengajarkan penyembahan hanya kepada Allah? Tidak ada, jemaah sekalian. Hanya Islam satu-satunya agama yang mengajarkan hal tersebut. Apakah ada agama selain Islam yang memperingatkan umat akan bahaya dosa syirik dan kekafiran? Tidak ada. Bahkan semua agama selain Islam otomatis mengajarkan kesyirikan dan kekafiran. Sebab berpaling dari Islam itu sudah kekafiran. Maka tidak mungkin seseorang bisa melakukan kewajiban yang paling besar, tujuan dia diciptakan di muka bumi ini, kecuali dengan cara masuk Islam. Tidak ada jalan lain, jemaah sekalian. Tidak ada jalan lain untuk sampai kepada Allah kecuali harus dengan masuk Islam. Iya, ini alasan yang kedua. Alasan yang ketiga atau jawaban yang ketiga, mengapa harus Islam? Sebab Islam adalah ajaran manusia yang paling mulia, manusia yang paling dicintai oleh Allah, yang Allah telah tetapkan sebagai uswatun hasanah. Sebagaimana dalam surat Al-Ahzab ayat ke-21, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sungguh telah ada bagi kalian pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam teladan yang baik bagi siapa yang mengharapkan perjumpaan dengan Allah dan hari akhir dan dia mengingat Allah sebanyak-banyaknya. Maka jemaah sekalian, kita tidak mungkin mendapatkan uswatun hasanah, teladan yang baik. Kita tidak mungkin menjadi orang baik kecuali meneladani orang yang baik, dan kita tidak mungkin bisa melakukannya kecuali masuk Islam, masuk agamanya manusia yang paling baik tersebut, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula jemaah sekalian, kita juga tidak akan mendapatkan rahmat Allah kalau kita tidak masuk Islam, karena Allah telah menegaskan sebagaimana dalam surat Al-Anbiya ayat 107, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, dan tidaklah kami mengutus engkau wahai Muhammad kecuali sebagai rahmat untuk semesta alam. Apa artinya ayat ini jemaah sekalian? Apa maknanya Nabi Muhammad SAW membawa rahmat? Dan apa maknanya Islam agama rahmat, agama kasih sayang? Maknanya adalah siapa yang masuk Islam dan siapa yang mengikuti Nabi yang membawa kasih sayang ini, dialah yang akan mendapatkan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi siapa yang tidak mau masuk Islam, tidak mau mengikuti Nabi yang diutus dengan membawa rahmat ini, maka dia akan celaka, dia akan mendapatkan laknat Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian pula jemaah sekalian, mengikuti Nabi Muhammad SAW, kita akan meraih cinta dan ampunan Allah subhanahu wa ta'ala. Jemaah sekalian, kita adalah manusia yang lemah, yang penuh dengan dosa-dosa. Maka bagaimana mungkin kita bisa selamat dari azab Allah? Dan bagaimana mungkin kita bisa masuk ke dalam surga sementara kita penuh dengan dosa-dosa dan amalan kita sedikit? Jemaah sekalian, amalan kita banyak sekalipun enggak akan bisa membeli surga. Jangankan membeli surga, membeli satu nikmat Allah di bumi ini pun enggak akan sanggup jemaah sekalian. Kenapa? Karena nikmat Allah itu sangat banyak, sangat besar. Satu nikmat Allah tidak terhitung nilainya bagi kita. Dan jemaah sekalian, kalau kita bersyukur sekalipun, ketika kita bersyukur, maka kesyukuran itu sendiri adalah nikmat Allah, sehingga membutuhkan kesyukuran berikutnya.
kesyukuran berikutnya juga nikmat Allah dan membutuhkan kesyukuran berikutnya. Jadi subhanallah, nikmat Allah sangat banyak. Kita nggak akan bisa membayar nikmat Allah itu dengan kesyukuran kita. Masih juga ditambah dengan dosa-dosa kita yang begitu banyak. Maka jemaah sekalian, bagaimana caranya kita masuk surga? Tidak lain yang bisa kita harapkan adalah ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah yang akan menyebabkan kita masuk surga. Walaupun kita banyak dosa, walaupun amalan kita sedikit, tapi kalau Allah mengampuni kita, maka kita akan selamat. Rasulullah SAW menegaskan, la yudkhilu ahadakum amaluhu al-jannah. Tidak seorang pun dari kalian yang amalannya dapat memasukkan dia ke dalam surga. Para sahabat bertanya, wala anta ya Rasulullah, apakah tidak juga engkau ya Rasulullah? Nabi SAW menegaskan, wala ana, tidak juga aku. Subhanallah, Nabi menegaskan, amalanku tidak akan memasukkan aku dalam surga. Karena nikmat yang Allah berikan kepada beliau jauh lebih banyak dibanding amalan beliau. Illa ayyataghammadani rabbi birahmatin wa maghfiratin minhu. Tapi kata Nabi SAW, hanya saja Allah memasukkan aku ke dalam surga dengan rahmatnya dan ampunannya. Ini adalah jemaah sekalian, sebab kita masuk surga. Dan Allah telah mengabarkan kepada kita untuk meraih cinta Allah dan ampunannya adalah dengan ittiba kepada Rasulullah SAW. Sebagaimana dalam surat Ali Imran ayat ke-31. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakan wahai Muhammad kepada umatmu, kalau kalian benar-benar cinta kepada Allah, ikutilah aku, ikutilah Rasulullah SAW. Barulah Allah akan mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Inilah jemaah sekalian, ketentuan dari Allah untuk mendapatkan rahmatnya, kecintaannya dan ampunannya adalah dengan ittiba kepada Rasulullah SAW. Makanya jemaah sekalian, ulama mengatakan orang yang mengada-ada di dalam agama, dia semakin rajin beribadah dengan cara yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah SAW, dia bukan semakin dekat kepada Allah, malah semakin jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebaliknya jemaah sekalian, walaupun amalan seseorang sedikit, tapi sesuai dengan petunjuk Nabi SAW, maka itulah yang akan menyebabkan dia mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bukan soal kuantitasnya yang paling penting, tapi kualitasnya, yaitu ittiba kepada Nabi SAW. Sahabat yang mulia Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, al-iktisadu fi sunnah khairun min ijtihadin fi bid'ah. Sedikit sesuai sunnah itu lebih baik daripada banyak atau bersemangat dalam kebid'ahan. Iya, sederhana, sesuai sunnah itu lebih baik daripada banyak dan semangat dalam kebid'ahan. Iya. Nah jemaah sekalian, kita tidak mungkin bisa ittiba kepada Rasulullah SAW kecuali dengan masuk Islam. Kecuali dengan masuk Islam. Dan seberapa banyak kita bisa mengamalkan ajaran Islam, sebanyak itu pula kita bisa merealisasikan ittiba kepada Rasulullah SAW. Seluruh ajaran Islam, itulah cara kita untuk ittiba kepada Rasulullah SAW, yaitu dengan mengamalkannya. Iya. Demikian pula jemaah sekalian, Allah juga telah menetapkan menaati Rasulullah SAW itulah hidayah. Sebagaimana dalam surat An-Nur ayat ke-54. Wa in tuti'uhu tahtadu. Allah Subhanahu wa ta'ala menegaskan, kalau kalian menaati beliau, yaitu menaati Rasulullah SAW, maka kalian akan mendapatkan hidayah. Kalau kalian menaati beliau Rasulullah SAW, maka kalian akan mendapatkan hidayah. Iya. Maka jemaah sekalian, jalan hidayah, jalan petunjuk adalah jalannya Rasulullah SAW. Itulah yang setiap hari kita minta di dalam solat kita, ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Jalan siapa yang dimaksudkan di sini? Tidak lain,
Jalan yang lurus itu adalah jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat beliau radhiyallahu taala anhum ajmain. Dan tidak mungkin kita bisa mengikuti jalan yang lurus ini kecuali kita masuk ke dalam Islam. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala juga memerintahkan kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis silmi kafah. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam Islam secara menyeluruh, agar hidayah yang kita dapatkan semakin sempurna. Baik, ini jemaah sekalian yang ketiga. Mengapa kita harus memilih Islam? Sebab Islam adalah ajaran manusia yang paling mulia, yang Allah telah tetapkan beliau sebagai uswatun hasanah, sebagai rahmat dari Allah, dan syarat untuk mendapatkan ampunannya, serta syarat untuk mendapatkan hidayahnya. Adapun orang yang berpaling dari ajaran beliau, maka dia pasti tersesat. Wa may yushakikir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannama wa sa'at masira. Allah menegaskan dalam surat An-Nisa, barang siapa yang menentang Rasul setelah jelas kebenaran baginya dan dia mengikuti selain jalannya orang-orang yang beriman, maksudnya jalannya para sahabat dan orang-orang yang beriman yang mengikuti mereka, maka kata Allah, nuwallihi ma tawalla, kami biarkan dia tersesat, wa nuslihi jahannam, dan kami akan masukkan dia ke neraka jahannam, wa sa'at masira, dan itulah seburuk-buruknya tempat kembali. Dan dalam surat An-Nur, Allah Subhanahu wa taala mengancam orang yang menyelisihi petunjuk beliau sallallahu alaihi wasallam, falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrih an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim. Hendaklah takut orang-orang yang menyelisihi petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka akan ditimpa dua azab. Yang pertama disebut dengan fitnah. Apa maknanya fitnah jemaah sekalian? Kesesatan. Inilah azab di dunia yang Allah akan timpakan kepadanya, kesesatan. Kemudian yang kedua, adzabun alim, azab yang pedih, yaitu azab yang akan menimpa fisiknya, dan ini bisa saja menimpa di dunia dan juga akan menimpa di akhirat kalau dia menyelisihi petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan jemaah sekalian, tidak mungkin kita bisa selamat dari penyelisihan terhadap petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam kecuali dengan masuk ke dalam agama Islam secara menyeluruh. Alasan yang keempat atau jawaban yang keempat, mengapa harus Islam? Karena Islam adalah agama yang sempurna. Sebagaimana Allah tegaskan dalam surat Al-Maidah ayat ketiga, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madinah. Pada hari ini telah kusempurnakan untukmu agamamu, dan telah kucukupkan kepadamu nikmatku, dan telah kuridhoi Islam sebagai agama bagimu. Maka jemaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada kita, Islam adalah agama yang sempurna. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah mengajarkan kepada kita semua ajaran Islam. Tidak ada satupun yang beliau sembunyikan. Berarti sudah sempurna ajaran beliau. Dalam hadis riwayat Muslim dari Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam menegaskan, innahu lam yakun nabiyyun qabli illa kana haqqan alaihi ay yadulla ummatahu ala khairin ma ya'lamuhu lahum wa yunzirahum syarra ma ya'lamuhu lahum. Sesungguhnya tidak ada seorang nabi pun kecuali wajib atasnya untuk mengajarkan kepada umatnya kebaikan yang dia ketahui dan mengingatkan mereka kejelekan yang dia ketahui. Jadi nggak ada satupun yang ditutup-tutupi, semuanya diajarkan kepada kita. Di mana kita dapatkan? Di dalam ajaran Islam, yaitu dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai-sampai jemaah sekalian, di dalam hadis At-Tabrani dari sahabat yang mulia Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, beliau berkata, tarakana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ma ta'irun yuqallibu janahaihi fil hawa illa wa huwa yadhkuru lana minhu ilman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggalkan kami dalam keadaan
tidaklah ada seekor burung kecil pun yang mengepakkan sayapnya di udara kecuali Rasulullah SAW telah mengajarkan ilmunya tentang itu. Sudah beliau ajarkan. Apa maksud ucapan beliau ini jemaah sekalian? Maksudnya adalah ini hanya sebuah ungkapan betapa lengkapnya dan sempurnanya yang diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada umat ini yang tertuang di dalam ajaran Islam. Lengkap, sempurna. Sampai-sampai ada orang Yahudi, dan orang Yahudi itu pun paham betapa detailnya Rasulullah SAW mengajarkan agama ini kepada umatnya. Dalam hadis riwayat Muslim, orang Yahudi ini datang kepada Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu dan mengatakan kepadanya, laqad allamakum nabiyyukum kulla syai'in hatal khira'ah. Sungguh nabi kalian sudah mengajarkan segala sesuatu sampai cara buang hajat. Salman pun mengatakan, iya, betul sekali, beliau sudah mengajarkan kepada kami. Kemudian beliau sebutkan sejumlah adab yang diajarkan Nabi SAW kepada para sahabat. Jemaah sekalian, orang Yahudi pun paham karena mereka menyaksikan bagaimana Rasulullah SAW mengajarkan agama kepada para sahabat. Tapi subhanallah, bandingkan dengan sebagian orang yang mengaku muslim hari ini, mereka mengira agama Islam itu hanya mengatur urusan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, atau hanya mengatur urusan yang sifatnya pribadi. Padahal jemaah sekalian, Islam adalah agama yang lengkap. Lengkap itu artinya semua urusan kita sudah diatur dalam Islam. Ada aturannya di dalam Islam dengan aturan-aturan yang terbaik, aturan-aturan yang paling baik dan paling bisa mengantarkan kita kepada kemaslahatan. Iya. Bahkan Allah tegaskan, Allah telah menetapkan siapa yang mengamalkannya dia akan meraih kebahagiaan di dunia dan di akhirat, dan akan mendapatkan pertolongan Allah. Siapa yang berpaling darinya maka dia akan celaka. Tapi subhanallah jemaah sekalian, apa yang terjadi pada kaum muslimin? Sebagian mereka memiliki satu keyakinan yang semua ulama sepakat itu adalah kekafiran. Itulah yang disebut dengan sekularisme, yaitu mereka meyakini agama hanya mengatur urusan-urusan hubungan seseorang dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak mengatur urusan dunia, tidak mengatur urusan bagaimana manusia mengatur masyarakat, mengatur negara, berbangsa. Padahal jemaah sekalian, Allah telah kabarkan kepada kita, Islam adalah agama yang lengkap. Jemaah sekalian, jangankan urusan orang banyak, urusan di dalam WC, urusan di atas ranjang, itu diatur begitu detail dalam Islam. Sampai-sampai urusan yang sebenarnya memalukan ini, namun karena umat butuh terhadap petunjuk yang baik agar mereka bisa meraih kebahagiaan, Allah mengizinkan para istri Nabi Muhammad SAW meriwayatkan bagaimana cara beliau buang hajat, bagaimana beliau di atas ranjang, bagaimana beliau dengan istrinya di dalam kamar, di dalam rumah. Dan inilah hikmahnya jemaah sekalian, mengapa Rasulullah SAW Allah izinkan beristri lebih dari 4. Ini hikmahnya, agar para istri beliau bisa menyaksikan dan meriwayatkan kepada kita semua petunjuk beliau SAW di dalam rumahnya, di dalam WC-nya, di dalam kamarnya, yang para sahabat nggak mungkin bisa lihat. Para sahabat beliau, Abu Bakar dan Umar sekalipun, nggak mungkin bisa lihat. Sedangkan antara suami istri tidak ada aurat. Jadi seperti itu, lengkap sekali. Maka bagaimana mungkin urusan-urusan besar tidak diatur dalam Islam? Urusan masyarakat, urusan pemerintahan, berbangsa, bernegara, nggak mungkin kalau nggak ada aturannya dalam Islam. Semua ada aturannya dengan aturan-aturan yang paling baik. Hanya saja kita yang belum tahu. Namun jemaah sekalian, sangat disayangkan di negeri-negeri muslim, di dalam kurikulum sekolah mereka yang mereka pelajari adalah aturan-aturan buatan manusia, bahkan yang diimpor dari negeri-negeri kafir,
yang berasal dari kepala-kepalanya orang kafir. Maka bagaimana mungkin bisa menerapkan syariat Islam? Belajar saja nggak pernah. Malah yang mereka pelajari adalah syariat, hukum, undang-undang, adab-adab, ketentuan-ketentuan, aturan-aturan yang bukan berasal dari Islam, melainkan hanya dari manusia, bahkan dari kepala-kepala orang kafir. Ini yang terjadi jemaah sekalian. Maka kita harus meyakini Islam sebagai agama yang sempurna. Kalau begitu jemaah sekalian, kita harus belajar. Kita harus menuntut ilmu agar kita tahu bagaimana Islam mengatur dengan pengaturan yang paling baik. Harus kita mulai dari sekarang jemaah sekalian. Harus kita mulai dari sekarang, dan harus kita punya cita-cita bahwa Islam akan mengatur kehidupan manusia, sehingga kita harus tahu ilmunya. Iya. Kemudian sahabat yang mulia Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu meriwayatkan ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma baqiya syai'un yuqarribu minal jannah wa yubaidu minan nar illa wa qad buyyina lakum." Tidak satu pun yang bisa mendekatkan kalian ke surga dan menjauhkan kalian dari neraka kecuali semuanya telah diajarkan kepada kalian. Semuanya jemaah sekalian. Nggak ada yang kurang di dalam agama ini. Sempurna. Dan sempurna itu juga bermakna cocok dan sesuai untuk setiap zaman, sejak Nabi Muhammad SAW diutus sampai hari kiamat. Cocok sampai hari kiamat. Dan juga untuk seluruh bangsa dan negeri manapun serta daerah manapun, itu juga masuk dalam makna kesempurnaan. Makanya jemaah sekalian, para ulama juga menjelaskan, seandainya seorang mengatakan Islam ini hanya cocok di masa lampau, ya, bahkan kadang sambil menghina, di masa onta, ya, bukan di masa modern, maka dia kafir, murtad, keluar dari Islam. Kalau dia mengatakan Islam sudah nggak cocok di zaman ini, atau dia mengatakan Islam hanya cocok di Arab, ya, kita di Nusantara beda Islamnya, ini jemaah sekalian kufur. Sepakat ulama tidak ada perbedaan pendapat. Seandainya ada orang yang mengatakan Islam hanya cocok di Arab, di Nusantara Islamnya harus dimodifikasi, nggak boleh ikut di Arab seperti yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, ini kekufuran. Ini kekufuran, berarti dia tidak mengimani kesempurnaan Islam. Islam agama yang sempurna, cocok dan sesuai, dan Allah tetapkan untuk seluruh manusia dimanapun mereka berada. Allah menegaskan, "Qul ya ayyuhan nasu inni rasulullahi ilaikum jami'an." Katakan wahai Muhammad, wahai manusia, sesungguhnya aku ini adalah utusan Allah untuk kalian semuanya. Untuk kalian semuanya. Kalau ada yang mengatakan kita nggak cocok lagi mengamalkan seperti yang diajarkan Nabi SAW, maka ini adalah kekufuran. Iya. Jadi jemaah sekalian, Islam adalah agama yang sempurna. Maka bagaimana mungkin kita orang yang berakal memilih yang lain dan meninggalkan Islam? Padahal Islam segala sesuatu yang kita butuhkan untuk meraih kebahagiaan di dunia dan di akhirat sudah ada, sudah lengkap dengan aturan-aturan yang paling sempurna. Orang yang berakal tentunya akan memilih Islam. Ini sebab yang keempat. Yang kelima jemaah sekalian, Islam adalah agama yang paling menjaga kemaslahatan. Islam menjaga kemaslahatan dan mengantarkan kita kepada kemaslahatan, baik al-maslahatul khalisah, kemaslahatan yang sempurna, maupun al-maslahatul rajihah, kemaslahatan yang lebih besar daripada kemudaratannya. Itulah karakter Islam. Seluruh ajaran Islam, semua syariat Islam, tidak ada yang mendatangkan kemudaratan yang lebih besar. Hanya dua kemungkinan ajaran Islam itu: mendatangkan kemaslahatan yang sempurna ataupun mendatangkan kemaslahatan yang lebih besar. Inilah karakter syariat Islam. Makanya jemaah sekalian,
Kalau kita dapati orang mengatakan ini ajaran Islam, namun kenyataannya mudaratnya lebih besar atau bahkan maslahatnya nggak ada sama sekali, itu nggak mungkin ajaran Islam. Itu nggak mungkin ajaran Islam kalau mendatangkan kemudaratan yang lebih besar. Makanya jemaah sekalian, dalam merubah kemungkaran pun sudah jelas ini mungkar, ini salah, itu dipersyaratkan tidak boleh memunculkan kemungkaran yang lebih besar atau kemudaratan yang lebih besar. Karena kalau sudah terjadi seperti itu bukan lagi ajaran Islam. Ajaran Islam selalu mendatangkan kemaslahatan yang sempurna ataupun kemaslahatan yang lebih besar daripada mudaratnya. Iya. Dan jemaah sekalian, para ulama menjelaskan Islam menjaga kemaslahatan 5 perkara yang paling penting, yang disebut dengan ad-daruriyatul khams. 5 perkara yang paling penting. Apa saja itu? Yang pertama, Islam menjaga agama, menjaga keimanan, akidah, ibadah, dan akhlak. Itu maksudnya menjaga agama. Jangan sampai agama kita rusak, jangan sampai keimanan dan akidah kita rusak, ibadah dan akhlak kita rusak. Inilah tujuan besar agama Islam yang paling utama. Islam datang untuk menjaga agama orang-orang yang beriman agar tidak rusak, agar agama dalam diri mereka tidak rusak dan mereka menjadi sesat. Ini yang pertama. Maka dari itu ada larangan syirik, ada larangan berbuat bid'ah, dan perintah bertauhid, dan perintah untuk mengikuti sunnah, dan perintah untuk selalu bertakwa kepada Allah, dan larangan maksiat. Ini semua untuk menjaga agama. Yang kedua, Islam menjaga jiwa, menjaga jiwa. Maka dari itu ada perintah menjaga jiwa, melindungi jiwa yang haram dibunuh, dan ada larangan keras membunuh, serta hukuman yang keras terhadap orang-orang yang melakukan pembunuhan tanpa hak, yaitu bisa sampai pada tingkat hukuman mati juga, hukuman qisas. Semua aturan-aturan ini adalah untuk menjaga jiwa, agar manusia tidak meremehkan jiwa manusia yang lainnya. Ya. Jadi ini yang kedua jemaah sekalian, menjaga jiwa dengan adanya aturan-aturan yang sangat ketat dan hukuman yang sangat berat bagi orang yang menumpahkan darah yang haram dibunuh. Mungkin ada yang bertanya, tapi kenapa disyariatkan adanya jihad? Bukankah jihad memudaratkan? Maka tadi sudah saya jelaskan, walaupun jihad itu memudaratkan, tetapi maslahatnya lebih besar. Jadi walaupun dia mengandung kemudaratan, tapi maslahatnya lebih besar. Kalau tidak ada jihad, maka manusia akan tertimpa kemudaratan. Kemudaratan dalam hal apa? Dalam agamanya, ya, akidahnya rusak, atau bahkan jiwa kaum muslimin malah terancam juga kalau tidak ada jihad. Jadi Islam dua kemungkinan saja, maslahat yang sempurna atau maslahatnya lebih besar. Jadi walaupun orang menilai ini syariat mengandung mudarat, tetap saja maslahatnya lebih besar. Tetap saja maslahatnya lebih besar. Iya. Contohnya syariat jihad memudaratkan, baik memudaratkan diri kita atau memudaratkan musuh, tetapi maslahatnya jauh lebih besar, yaitu menjaga agama dan tersebarnya Islam, dan menjaga izzah kaum muslimin, dan masih banyak lagi maslahat yang lain, serta membalas orang yang berlaku semena-mena. Seandainya tidak ada jihad, maka manusia akan berbuat kerusakan di muka bumi. Iya. Ini yang kedua. Yang ketiga, menjaga keturunan, menjaga nasab, yaitu dengan adanya syariat menikah dan larangan berzina. Dan zina yang paling besar atau lebih besar lagi adalah berzina dengan mahram, naudzubillah. Iya. Maka dengan adanya pernikahan dan larangan keras berzina serta hukuman yang berat bagi para pelaku zina, hukuman yang berat, ini semua demi menjaga nasab. Dan jemaah sekalian, nasab yang tidak jelas, dan bahkan kalau sampai terjadi percampuran nasab, maksudnya orang yang menikah masih dalam satu
keturunan, ya, yang sebenarnya mereka mahram, maka akan terjadi mudarat, baik mudarat dari segi fisiknya, fisik anak-anak yang akan lahir, maupun tentunya dalam mudarat dalam syariat. Ya, ini pernikahan yang tidak sah. Maka Islam betul-betul melarang perzinahan dan memberi hukuman yang keras bagi pelaku zina. Ya, dan juga kalau tidak ada hukuman keras para pelaku zina, akan terjadi kerusakan di muka bumi. Akan terjadi kerusakan di muka bumi dan tersebarnya berbagai macam penyakit yang berbahaya, dan juga akan merusak masyarakat, iya, dengan terjadinya perzinahan. Kemudian yang keempat, jemaah sekalian, Islam menjaga harta dengan aturan-aturan yang paling baik, yaitu aturan dalam ekonomi Islam. Ada hukum-hukum jual beli, hukum-hukum riba, dan juga Islam memberikan hukuman yang keras bagi orang yang mencuri harta orang lain atau menzalimi harta orang lain. Ini semuanya untuk menjaga harta. Kemudian yang kelima adalah Islam menjaga akal. Menjaga akal manusia supaya tetap sehat, akalnya tidak rusak. Di antaranya adalah dengan larangan keras dan hukuman keras terhadap orang yang minum khamar atau narkoba dan yang semisalnya. Iya, karena Islam menjaga akal manusia. Iya, inilah jemaah sekalian yang disebut dengan ad-daruriyatul khams, 5 perkara terpenting dalam hidup manusia, dan tidak ada yang memberikan aturan terbaik dalam menjaga 5 perkara ini selain daripada agama Islam. Inilah alasan yang kelima, Islam agama yang akan mengantarkan kita kepada kemaslahatan. Apakah kemaslahatan yang sempurna ataukah kemaslahatan yang lebih besar daripada kemudaratannya? Kemudian yang keenam, mengapa harus Islam? Jawaban yang keenam adalah karena Islam adalah agama yang mudah. Islam adalah agama yang mudah. Allah Subhanahu wa taala menegaskan, yuridullahu bikumul yusr wala yuridu bikumul usr. Allah menghendaki kemudahan bagi kalian dan tidak sedikit pun menghendaki kesusahan bagi kalian. Ini disebutkan dalam surat Al-Baqarah. Allah menghendaki kemudahan bagi kalian dan tidak sedikit pun menghendaki kesulitan bagi kalian. Demikian pula dalam surat Al-Hajj ayat ke-78 Allah menegaskan, wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj, dan Allah sekali-kali tidak menjadikan atas kalian di dalam agama ini satu kesempitan, sesuatu yang menyulitkan dan menyempitkan kita. Enggak ada jemaah sekalian. Tidak ada ajaran agama ini yang sulit. Semuanya mudah. Maka dari itu, ketika seseorang merasa agama ini sulit, berarti dia sudah salah jalan. Ada beberapa kemungkinan. Kalau seseorang menganggap agama ini sulit, ajaran-ajarannya sulit, ada beberapa kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, dia salah jalan. Dia pikir itu ajaran agama, padahal bid'ah dalam agama, menambah-nambah dalam agama. Dan jemaah sekalian, semua bid'ah dalam agama pasti menyulitkan. Makanya disitulah letak perbedaan antara bid'ah dengan al-maslahatul mursalah. Sebuah maslahat yang baru, walaupun belum ada di zaman Nabi SAW, tetapi bagi manusia dia nggak mendatangkan kesusahan. Contohnya jemaah sekalian, para ulama memberikan contoh pengumpulan Al-Quran di dalam satu mushaf. Di zaman Nabi SAW tidak dikumpulkan dalam satu mushaf, tapi itu bukan bid'ah. Itu namanya al-maslahah mursalah. Sesuatu yang baru tidak ada di masa Nabi SAW, namun memberikan maslahat, dan bahkan disepakati para ulama, dan kesepakatan ulama itu adalah dalil, dan diperintahkan oleh salah satu khalifah dari Khulafaur Rasyidin, yaitu Utsman bin Affan, yang Nabi SAW sudah berpesan. Apa pesan beliau? Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafair rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Berpeganglah kalian dengan sunnahku dan sunnah al-khulafaur rasyidin sepeninggalku. Maka di antara sunnah al-khulafaur rasyidin adalah sunnah Utsman bin Affan. Beliau mengumpulkan mushaf di dalam satu mushaf. Beliau mengumpulkan ayat-ayat Al-Quran dalam satu mushaf. Ini bid'ah
atau kebaikan? Jawabannya kebaikan. Ini nggak sama sekali nggak menyulitkan kita, justru memudahkan kita. Sebut satu perbuatan bid'ah, tidak ada satu bid'ah pun kecuali pasti menyulitkan kita. Apakah menyulitkan secara fisik, menyulitkan dari segi waktu pelaksanaannya, atau menyulitkan dari segi yang lainnya? Iya. Jadi jemaah sekalian, Islam agama yang mudah. Maka dari itu, kalau orang merasa sulit, yang pertama kemungkinan dia salah jalan. Iya. Mau jadi muslim harus setiap hari baca zikir 10.000 kali. Iya. Ya. Dibaca selama 40 hari. Setelah itu bisa terbang. Ya. Atau kebal senjata tajam. Ya. Ternyata yang dia cari bukan keridhaan Allah, bukan ibadah, tetapi ilmu kanuragan. Atau mereka sebut juga ilmu hikmah, dan ini bukan hikmah. Mereka sebut juga ilmu karomah, padahal bukan karomah, itu adalah sihir. Karena itu bukan ajaran Islam, makanya setan mau membantu. Iya. Jadi nggak ada jemaah sekalian agama yang menyulitkan kita. Seseorang itu kalau dia merasa agama ini sulit, kemungkinan pertama dia salah jalan. Kemungkinan yang kedua jemaah sekalian, dia belum paham Islam. Dia nggak paham. Ini ajaran yang sebenarnya memudahkan dia, memudahkan dia di dalam hidup dunia maupun akhirat. Tapi dia nggak paham. Dia nggak paham kemudahannya. Kemudian kemungkinan yang ketiga adalah dia sudah terlanjur dikuasai oleh hawa nafsu. Nafsunya lah yang membuat dia berat untuk mengamalkan agama Islam. Kalau dia berhasil menundukkan hawa nafsunya, maka akan menjadi mudah. Kemudian jemaah sekalian, bisa jadi yang ketiga adalah yang keempat, dia sengaja mau merusak ajaran Islam. Dia tahu Islam adalah agama yang mudah, tapi dia katakan sulit. Dia sebarkan agama Islam sebagai agama yang sulit. Contohnya seperti yang diserukan oleh orang-orang kafir. Mereka bilang Islam mengekang kebebasan wanita, Islam tidak menghargai hak-hak wanita, dan seterusnya. Padahal mereka tahu Islam memperlakukan wanita dengan perlakuan yang paling mulia dan paling memudahkan dan melindungi kaum wanita. Tapi mereka memang sengaja mau merusak citra Islam, sehingga mereka menyebarkan Islam sebagai agama yang sulit. Maka jemaah sekalian, Islam adalah agama yang mudah. Contoh kemudahannya adalah Allah memerintahkan kita sholat sambil berdiri, dan sholat adalah kebutuhan kita. Sholat itu adalah makanan bagi ruh kita. Sholat itu adalah penolong kita. Wasta'inu bis-sabri was-salah. Minta tolonglah kepada Allah dengan apa? Dengan sabar dan sholat. Sholat itu adalah penyejuk mata kita. Waju'ilat qurratu aini fi shalah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salat itu juga tempat kita mendapatkan peristirahatan yang paling nikmat. Nabi SAW berkata kepada Bilal, "Ya Bilal, arihna bis shalah." Wahai Bilal, berikan kami istirahat dengan salat. Disuruh azan. Artinya kalau kita sudah sampai merasakan salat itu seperti itu, itulah berarti kita sudah menundukkan hawa nafsu kita, sehingga sholat nggak sulit, mudah, bahkan nikmat. Tapi kalau kita rasakan berat, maka berarti kita didominasi oleh hawa nafsu. Iya, didominasi oleh hawa nafsu ataupun lingkungan yang jelek. Iya. Maka jemaah sekalian, ini contoh sholat, dan Allah perintahkan kepada kita sholli qa'iman, sebagaimana sabda Nabi SAW, sholatlah sambil berdiri. Fa'in lam tastati faqaidan. Kalau kamu tidak mampu berdiri, maka duduk. Jadi diberikan kemudahan. Fa'in lam tastati fa'ala janbin. Kalau nggak mampu duduk, maka berbaring. Iya. Kalau berbaring juga sudah nggak mampu sholat, berarti sudah perlu disolatkan. Iya. Berbaring. Nggak mampu duduk, berbaring. Ketika perjalanan, ketika safar, Allah berikan lagi kemudahan. Sholat yang 4 rakaat boleh menjadi 2 rakaat. Kemudian kalau ada keberatan atau merasakan berat kalau harus sholat tepat pada waktunya, boleh dijamak. Boleh dijamak.
berpuasa. Allah perintahkan kita berpuasa. Tapi kalau kita sakit, nggak harus berpuasa. Kalau kita lagi safar, boleh berbuka, dan seterusnya. Allah anugerahkan kepada kita ibadah-ibadah untuk kemaslahatan kita, untuk memberi kemudahan kepada kita. Dan kalau kita pun merasa sulit, maka ada lagi kemudahan yang lain. Namun jemaah sekalian, janganlah memudah-mudahkan agama ini, jangan pula mempersulit. Rasulullah SAW bersabda, "Inna dina yusrun, walan yushaddad-din ahadun illa ghalabahu." Sesungguhnya agama itu mudah, namun tidak ada yang memberat-beratkan agama ini kecuali dia akan terkalahkan. Iya. Jadi agama ini mudah. Agama Islam adalah agama yang mudah, bukan agama yang sulit. Ini jawaban yang ke-6. Jawaban yang ke-7, dan ini yang terakhir insyaallah. Islam adalah agama yang bersifat pertengahan. Ini jawaban yang ke-7, mengapa harus Islam? Karena Islam adalah agama yang bersifat pertengahan. Tidak ekstrim kiri, tidak ekstrim kanan, tidak berlebih-lebihan, tidak pula meremehkan. Jamaah sekalian, manusia seluruhnya selalu berada pada 3 kondisi: al-ifrat wa tafrid wal wasat. Islam manusia seluruhnya kalau tidak ifrat maka tafrid. Ifrat itu berlebih-lebihan, tafrid itu meremehkan, dan selalu ada yang di pertengahan. Maka jemaah sekalian, ajaran-ajaran agama Islam adalah ajaran yang selalu berada pada pertengahan, selalu adil, tidak ekstrim, tidak berlebih-lebihan, tidak pula ekstrim dengan cara meremehkan. Allah Subhanahu wa taala menegaskan, "Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata." Demikianlah kami jadikan kalian umat yang pertengahan. Surat Al-Baqarah ayat 143. Ini sudah sifat agama Islam, dan sifat umat Islam kalau mereka mengikuti agama Islam. Mereka akan menjadi umat yang pertengahan. Pertengahan itu artinya terbaik, artinya yang terbaik. Sebagaimana Allah tegaskan dalam surat Ali Imran ayat ke-110, "Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas." Kalian adalah umat yang terbaik yang dikeluarkan untuk manusia. Jadi itu makna pertengahan, yang terbaik. Iya. Sekarang kita berikan sedikit contoh jemaah sekalian. Pertengahannya Islam di antara agama-agama yang ada dalam menyikapi para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam. Maka Islam memerintahkan kita beriman kepada seluruh para nabi dan rasul, menghormati, mencintai dan memuliakan mereka, dan lebih khusus lagi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita juga harus meneladani beliau. Bandingkan dengan orang-orang Nasrani dan Yahudi. Orang-orang Nasrani mencintai Nabi Isa alaihi salam, tapi dengan cara berlebih-lebihan. Mereka menghormati Nabi Isa, mencintai beliau, namun dengan cara melampaui batas, yaitu sampai menyembah beliau. Sebaliknya jemaah sekalian, orang-orang Yahudi, mereka ingin membunuh Nabi Isa alaihi salam. Bahkan mereka mengira telah membunuh beliau. Bahkan mereka juga membunuh semua para nabi dan rasul yang diutus kepada mereka. Mereka ingin bunuh. Mereka ingin membunuh para nabi dan rasul. Dan mereka menentang syariat para nabi dan rasul. Itulah orang-orang Yahudi. Maka umat Islam di pertengahan. Umat Islam ittiba kepada Nabi SAW, mencintai beliau lebih dari seluruh makhluk, tetapi tidak sampai menyamakan beliau dengan Allah Subhanahu wa taala. Tidak menyematkan kepada beliau sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Itulah umat Islam. Iya. Dalam menyikapi dunia, Islam mengajarkan kepada kita pertengahan. Pertengahan di antara dua titik ekstrim.
Titik ekstrim yang pertama, yang berlebih-lebihan, yaitu orang yang cinta dunia. Apapun dia lakukan demi mendapatkan kenikmatan dunia, tidak peduli dengan halal dan haram. Sebaliknya jemaah sekalian, ada golongan yang sudah nggak mau lagi dunia. Sudah nggak mau lagi dunia. Dia tidak mau lagi melakukan satu hal yang bisa mendatangkan kenikmatan duniawi. Contohnya nggak mau nikah sama sekali. Ya, ada kan? Yaitu para pendeta Nasrani, nggak mau nikah. Ya, kalau kawin sering, ya, nikah nggak mau. Dan ini ada bukti-buktinya. Orang-orang Yahudi nggak peduli, mau halal mau haram. Makanya diantara sifat mereka dalam Al-Quran, wa aklihimur riba, mereka suka makan riba. Iya, Islam di pertengahan. Dunia silakan nikmati, silakan dinikmati, tapi jangan diutamakan. Yang diutamakan adalah akhirat. Wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Kejarlah pada apa yang Allah berikan kepadamu, negeri akhirat, dan jangan kamu lupakan bagianmu di dunia. Dalam mensikapi wanita haid, orang Yahudi, wanita haid itu dianggap najis, nggak boleh bersentuhan, bahkan nggak boleh tinggal dalam rumah. Subhanallah, disuruh tinggal di luar rumah. Iya, itu orang-orang Yahudi dahulu, nggak tahu sekarang. Orang Nasrani, walaupun wanitanya haid, istrinya haid, digauli di kemaluannya. Sampai dalam masalah ini, dalam masalah memperlakukan istri yang haid, Islam di pertengahan. Dalam Islam, wanita yang haid, yang najis hanyalah darah yang keluar dari kemaluannya. Yang tidak boleh digauli hanya bagian itu saja, selainnya boleh. Iya. Demikian pula jemaah sekalian, Islam juga mengajarkan kepada kita manhaj pertengahan, itulah manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah selalu berada di tengah-tengah dari semua golongan-golongan sesat. Contohnya jemaah sekalian, dalam bab asma wa sifat, ada golongan yang tidak mau mengimani sebagian sifat-sifat Allah atau seluruhnya. Ada golongan juga yang mengimani tapi berlebihan. Bagaimana cara berlebihannya? Dia samakan sifat Allah dengan sifat makhluk. Maka Ahlus Sunnah di pertengahan. Ahlus Sunnah menetapkan semua sifat-sifat Allah, namun tidak menyamakannya dengan sifat makhluk. Ini hati-hati, dua golongan ini. Yang satu, dia tidak mau mengimani Allah punya tangan, dia tidak mau mengimani Allah istiwa di atas arsy, padahal Allah kabarkan dalam Al-Quran dan Sunnah. Yang satu lagi, dia katakan tangan Allah seperti tangan makhluk, wajah Allah seperti wajah makhluk. Maka Ahlus Sunnah di pertengahan. Ahlus Sunnah mengimani seperti yang Allah kabarkan dalam Al-Quran dan Sunnah. Allah punya tangan, Allah istiwa di atas arsy, Allah memiliki wajah, tetapi tidak sama dengan makhluk, nggak sama sedikit pun. Iya. Di dalam bab takdir, Ahlus Sunnah berada di pertengahan antara golongan-golongan yang menyimpang. Ada golongan yang mengingkari takdir, disebut golongan Qadariyah. Mereka mengingkari takdir Allah. Mereka berkeyakinan manusia itu merdeka, Allah tidak campur tangan dalam urusan mereka. Walaupun Qadariyah ini juga bertingkat-tingkat. Ada yang mengingkari ilmu Allah. Mereka mengatakan Allah belum tahu sesuatu kecuali setelah terjadi. Ada yang mengatakan Allah tidak punya kehendak, artinya manusia bebas berkehendak, gak terikat dengan kehendak Allah. Ada pula yang mengatakan kalau urusan jodoh, kalau urusan rezeki, kalau urusan ajal, manusia sudah ditakdirkan semuanya. Tapi kalau amal baik dan amal buruk belum ditakdirkan, nanti manusia lakukan, baru Allah kukuhkan. Ini semuanya keyakinan Qadariyah. Jadi mereka pun bertingkat-tingkat. Iya. Ada yang sebaliknya jemaah sekalian, disebut Jabriyah. Artinya apa?
Mereka meyakini manusia itu nggak ada kehendak sama sekali, nggak ada kemampuan. Mereka hanya seperti wayang yang digerakkan oleh dalang. Begitu perumpamaannya. Ini dua-duanya sesat. Maka ahlu sunnah di tengah-tengah. Ahlu sunnah meyakini manusia punya kehendak. Manusia Allah berikan kehendak dan Allah berikan kemampuan. Tetapi kehendak dan kemampuan manusia tidak keluar dari kehendak dan ketentuan Allah. Nggak akan keluar sama sekali. Dan seluruh yang mereka lakukan adalah ciptaan Allah. Allah tegaskan, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang menciptakan kalian dan apa yang kalian kerjakan. Apa saja pilihan mereka, baik maupun buruk, itu ciptaan Allah. Dan sudah Allah tetapkan 50.000 tahun sebelum langit dan bumi diciptakan, nggak akan berubah. Namun itu tidak menafikan Allah juga memberikan kepada manusia kemampuan untuk memilih. Jadi ini ahlus sunnah di pertengahan. Dan jemaah sekalian, masih banyak contoh lain. Islam adalah agama yang pertengahan, sebagaimana ahlus sunnah, ajaran Islam yang sebenarnya juga ajaran yang selalu di pertengahan, antara yang ekstrim kanan maupun ekstrim kiri, yang berlebih-lebihan dan yang meremehkan. Inilah jawaban yang ketujuh, mengapa kita memilih Islam. Karena Islam adalah ajaran pertengahan, ajaran yang terbaik. Dan yang dimaksud dengan pertengahan itu, jamaah sekalian, adalah mengikuti syariat Allah. Ini perlu kita luruskan juga, karena ada orang mengatakan kami Islam moderat, Islam pertengahan. Ternyata yang dia maksudkan adalah membenarkan agama yang lain, tidak menyalahkan agama yang lain. Itu malah kekufuran, bukan ajaran moderat, bukan ajaran pertengahan. Itu justru ajaran ekstrim namanya. Karena itu adalah kekufuran. Itu adalah kekufuran. Iya. Jadi yang dimaksud dengan Islam pertengahan adalah mengikuti ajaran Islam yang sebenarnya. Kalau dia mengikuti agama Islam tapi dia melakukan dengan cara melampaui batas, maka berarti dia terjerumus dalam al-ifrat atau gulu. Tapi kalau dia tidak mengikuti ajaran Islam sama sekali, maka itulah yang disebut dengan at-tafrid, meremehkan. Iya. Jadi yang dimaksud dengan Islam moderat, Islam pertengahan adalah mengikuti ajaran Islam yang sebenarnya. Iya. Jemaah sekalian, seperti yang saya katakan tadi, setiap ayat dan setiap hadis yang kita baca, di situ ada jawaban mengapa harus Islam. Maka kalau kita bicara tema ini, sebenarnya tema yang sangat luas. Setiap ayat dan setiap hadis yang kita baca, di situ akan menjelaskan kepada kita, inilah aturan terbaik yang paling mungkin untuk mendapatkan kemaslahatan bagi manusia, untuk mendatangkan kemaslahatan bagi manusia. Kita akan dapatkan dalam setiap ajaran Al-Quran dan Sunnah. Namun secara garis besarnya adalah 7 jawaban atau 7 alasan yang telah kita jelaskan tadi. Mudah-mudahan itulah yang paling penting, yang perlu kita ketahui, kita pahami dengan baik, sehingga kita lebih bersemangat untuk mengamalkan ajaran Islam dan istiqamah sampai akhir hayat kita, juga serta kita mempelajari ajaran Islam ini lebih dalam lagi. Dan jangan lupa kita ajak manusia untuk masuk Islam, baik yang masih kafir masuk Islam maupun yang sudah muslim, kita ajak lagi masuk Islam secara menyeluruh, seperti firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis silmi kafah, wahai orang-orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam Islam secara menyeluruh. Wabillahi taufik, walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillah. Saya pernah berdiskusi beberapa kali lintas agama dengan rekan saya yang kafir. Namun saya sadar ilmu saya masih sedikit.
Apakah sebaiknya saya tinggalkan diskusi tersebut atau saya lakukan untuk mendakwahi, apa yang harus saya lakukan untuk mendakwahi kafir tersebut? Jemaah sekalian, kalau kita mengkhawatirkan kita akan terjerumus dalam kesesatan, terpengaruh syubhatnya orang kafir, maka sudah sepatutnya kita tidak berdiskusi dengan mereka. Iya. Kalau kita khawatir, menyadari bahwa kita masih sangat kurang ilmu dan bisa terjerumus dalam syubhat mereka, sudah sepatutnya kita tidak mendengarkan syubhat-syubhat mereka. Ya, para ulama salaf mengatakan, yarawna annal quluba dha'ifa wa syubha khattafa. Kata Az-Zahabi rahimahullah, ulama salaf memandang hati kita lemah dan syubhat itu menyambar-nyambar. Dan tidak sedikit orang yang murtad awalnya dari diskusi, nggak sedikit. Sama dengan orang yang terjerumus di dalam pemahaman yang bid'ah, karena sok mau mendebat ahlul bid'ah, malah dia yang terjerumus dalam kebid'ahan tersebut. Iya, kalau begitu yang harus kita lakukan adalah membekali diri kita terlebih dahulu, lebih mendalami ajaran Islam ini. Ini yang harus kita lakukan. Ini yang harus kita lakukan, belajar lebih dalam agama Islam. Setelah kita belajar lebih dalam agama Islam, kita pun harus belajar bagaimana menyingkap syubhat mereka. Dan kalau kita sudah punya bekal ilmu agama Islam, dengan mudah kita akan menyingkap syubhat mereka. Tapi perlu dipersiapkan. Maka dari itu jemaah sekalian, orang yang Rasulullah SAW pilih untuk berdakwah ke negeri Yaman, Yaman di waktu itu di bawah kekuasaan Romawi, orang-orang Nasrani dan juga ada orang-orang Yahudi. Ya. Siapa yang dipilih oleh Rasulullah SAW? Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu untuk berdakwah ke negeri Yaman, berdakwah kepada orang-orang Nasrani dan Yahudi yang merupakan mayoritas penduduk negeri Yaman. Jadi dipilih orang yang pintar, orang yang sudah mendalami ilmu agama. Iya. Nah jemaah sekalian, kita masih juga punya metode lain, yaitu kalau kita nggak bisa berdiskusi secara langsung, belum mampu, belum siap, maka kasih saja buku agama. Iya, berikan buku agama, buku-buku dasar tentang Islam untuk menarik dia masuk Islam, berikan kepadanya. Iya, juga bisa, nggak apa-apa, ajak di majelis ilmu, boleh, tidak masalah, walaupun dia masuk ke masjid. Ya. Tidak masalah, boleh orang kafir masuk ke masjid untuk kepentingan belajar Islam. Karena Rasulullah SAW pernah mengikat orang kafir tahanan, tawanan perang di masjid. Yang dia kemudian melihat ajaran Islam, dia belajar, akhirnya dia masuk Islam. Iya. Jadi dakwahi dengan cara lain, jangan kita ajak berdiskusi. Iya. Atau kita cari buku-buku yang menyingkap tentang kebatilan agama mereka supaya sadar. Iya. Kita berikan kepadanya. Iya. Jadi cara itu yang bisa ditempuh, dan juga tentunya jangan lupa doakan Allah yang memberikan hidayah. Allah yang memberikan hidayah. Ya, mungkin tidak melalui kita, tapi kita doakan dia mendapatkan hidayah melalui orang lain. Iya. Wallahu a'lam. Bagaimana menjelaskan bahwa Islam ini bukan agama yang baru, dan sebagai muslim harus masuk ke Islam mulai dari membuang duri di jalan hingga jihad, sepenuhnya harus masuk dalam Islam. Iya. Jemaah sekalian, Allah telah menjelaskan di dalam Al-Quran bahwa Islam bukan agama yang baru. Islam adalah agama seluruh para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam pada ajaran inti Islam, yaitu beribadah hanya kepada Allah dan tidak mempersekutukan Allah. Ternyata itulah ajaran seluruh para nabi dan rasul. Yang masih diwariskan, satu-satunya yang mewariskannya hanyalah umat Islam. Nggak ada lagi agama lain yang mewariskan ajaran menyembah itu hanya kepada Allah, tidak kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, seperti Allah katakan dalam surat An-Nahl ayat ke-36, walaqad ba'atsna fi kulli ummati rasula an ibudullaha wajtanibut tagut.
Sungguh kami telah mengutus pada setiap umat itu seorang rasul. Setiap rasul menyerukan, wahai kaumku, sembahlah Allah saja dan jauhilah tagut. Iya, jauhilah semua sesembahan selain Allah. Allah juga menceritakan tentang Nabi Isa alaihissalam. Beliau berkata kepada kaumnya, ya Bani Israel, abudullaha rabbi wa rabbakum. Wahai Bani Israel, sembahlah Allah saja, Robku dan Rob kalian. Ini yang kita sampaikan kepada mereka. Inilah ajaran Allah dan seluruh para nabi dan rasul. Ini bukan ajaran yang baru. Kemudian kita juga jelaskan kepada mereka, Allah telah menutup semua ajaran para rasul dengan Islam. Ketika Islam telah ditetapkan sebagai agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, Allah pun menetapkan dengan itu hanya Islam, agama yang telah diridhoi. Iya. Jadi jemaah sekalian, kesimpulannya, jawaban pertanyaan ini adalah materi yang kita sampaikan dari awal sampai akhir tadi. Iya. Ini kertas, pertanyaannya muka belakang nih, tulisannya beda. Iya. Yang mana yang benar ini? Apakah yang mendukung pemimpin kafir itu menjadi kafir selama-lamanya masuk neraka, sedang dia itu orang Islam? Jawabannya tergantung. Jamaah sekalian, bukan hanya mendukung pemimpin kafir, tapi semua perbuatan yang mengandung loyalitas kepada orang kafir itu terlarang. Jangankan mendukung, jamaah sekalian, meniru-niru gaya mereka saja sudah terlarang. Rasulullah SAW bersabda, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang menyerupai satu kaum, maka dia bagian dari mereka. Kenapa? Kenapa dia menjadi bagian dari mereka? Karena kalau dia menyerupai mereka, berarti dia bersikap loyal kepada mereka. Dan itu berlaku di dalam urusan adat kebiasaan, penampilan, cara berpakaian, apalagi dalam urusan agama. Makanya Nabi SAW memerintahkan, laki-laki, biarkan jenggot anda tumbuh dan potong kumis. Khaliful Yahud, berbedalah dengan orang-orang Yahudi. Dalam hadis lain, Khaliful Majus, berbedalah dengan orang-orang Majusi. Khaliful Musyrikin, berbedalah dengan orang-orang musyrik. Itu dalam masalah penampilan. Jenggot disuruh biarkan tumbuh dan potong kumis. Demi apa? Demi untuk berbeda dengan orang-orang kafir. Karena kalau kita sama mengikuti mereka, itu adalah loyal kepada mereka. Apalagi mencintai dan mendukung mereka. Itu lebih dahsyat lagi. Nah, tapi jemaah sekalian, apakah sampai tingkatan kekufuran? Jawabannya tergantung. Ada dua tingkatannya. Pertama, tingkatan kekufuran apabila dasar dia bersikap loyal adalah karena dia setuju dengan agama mereka, atau cinta dengan agama mereka, atau benci kepada Islam. Inilah munafik. Munafik dengan nifak akbar, menyebabkan dia murtad, keluar dari Islam. Kalau dasar dia mendukung mereka karena setuju dengan agama mereka, atau karena benci kepada Islam, atau tidak mau melihat Islam menjadi jaya, maka dia kafir, murtad, keluar dari Islam. Sebagaimana firman Allah, wa may yatawallahu minkum fa innahu minhum. Siapa di antara kalian yang bersikap loyal kepada mereka, maka dia bagian dari mereka. Tingkatan yang kedua, jamaah sekalian, adalah tingkatan dosa besar. Dosa besar tapi tidak sampai ke kufuran, yaitu apabila dia mendukung mereka, meniru mereka, atau mencintai mereka. Karena apa? Bukan karena setuju dengan agama mereka, bukan pula karena benci kepada Islam. Mungkin karena apa, jemaah sekalian? Iya, korban serangan fajar misalkan, atau korban pencitraan. Iya. Dan itulah demokrasi. Demokrasi itu adalah suara
milik segelintir orang yang punya uang untuk membeli iklan buat pencitraan. Kata siapa demokrasi itu suara mayoritas? Ya, demokrasi itu adalah suara segelintir orang yang punya uang untuk menipu masyarakat dengan pencitraan. Itulah namanya demokrasi. Yang bisa membeli media, itulah demokrasi. Dialah yang akan menang. Iya. Jadi karena itulah dia memilih mereka, korban pencitraan atau korban serangan fajar. Maka ini adalah dosa besar, namun tidak sampai menyebabkan pelakunya murtad, keluar dari Islam. Maka dari itu, kalau kita nggak mau sholatkan, ya berlebihan. Dia masih muslim. Dia masih muslim. Iya. Tapi bisa saja seorang tokoh agama, seorang ulama, seorang kiai misalkan, dia nggak mau sholatkan sebagai pelajaran bagi yang lain. Dan ini berlaku untuk semua pelaku dosa besar. Karena Nabi SAW pernah tidak mau mensolatkan seorang sahabat yang belum bayar utang. Tapi Nabi tetap perintahkan sahabat yang lain untuk mensolatkan beliau. Ya, jamaah sekalian, jangan main-main dengan hutang. Nabi pernah nggak mau solatkan seorang yang belum bayar hutang. Jadi boleh saja seorang tokoh misalkan dia nggak mau ikut solatkan seorang pelaku dosa besar, ya, supaya nanti mereka mengatakan kalau kamu nggak taubat nasib kamu seperti dia. Pak Kiai nggak mau ikut solatkan, ya, yang solat sama-sama preman, ya. Jadi seperti itu. Kenapa jemaah sekalian tidak sampai kekufuran? Karena ada sebuah hadis sahih dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, terdapat dalam As-Sahih, tentang kisah sahabat Hatib bin Abi Balta'ah radhiyallahu anhu. Beliau terjerumus dalam dosa mendukung orang-orang kafir dalam memerangi kaum muslimin, yaitu dengan cara membocorkan rahasia penyerangan Rasulullah SAW ke Makkah. Beliau ditanya, kenapa melakukan itu? Maka beliau jelaskan, saya bukan benci kepada Islam, namun ingin menyelamatkan keluarganya yang masih tersisa di Makkah. Maka para sahabat minta izin kepada Nabi SAW untuk membunuh beliau, karena mereka mengatakan dia munafik. Ternyata Rasulullah SAW melarang mereka untuk membunuh beliau, dan tentu saja beliau bertaubat. Bahkan beliau termasuk peserta perang Badar yang Allah telah berfirman, "I'malu ma syi'tum faqad ghafartu lakum." Lakukan semau kalian, aku telah mengampuni kalian. Iya. Jadi itu hadis yang menunjukkan bahwa bisa jadi itu sampai tingkatan dosa besar, tidak sampai kekufuran. Baik. Apakah ada kemudaratan jika kita asal memilih guru dalam mempelajari Islam karena sudah banyak cara mengenal Islam dengan mudah, namun bisa keliru? Kemudaratannya sangat banyak. Kemudaratannya sangat banyak. Iya. Yang pertama adalah kita bisa terpengaruh, tersesat, walaupun dia ajarkan mungkin 99% sesuai dengan manhaj ahlus sunnah, tapi 1% yang tersesat. Itu bisa menyebabkan pelakunya menjadi ahlul bid'ah. Ya, Syekhul Islam rahimahullah ta'ala menyebutkan, sebagaimana dalam Majmu' al-Fatawa, seseorang itu dapat disebut atau dapat keluar dari sunnah menjadi ahlul bid'ah kapan? Kalau dia melakukan satu pelanggaran prinsip atau pelanggaran dalam pokok manhaj, pokok Islam. Ya, kemudian beliau berikan contoh seperti bid'ahnya Syiah, Khawarij, Qadariyah, dan Murji'ah. Iya. Ini salah satu dari 4 bid'ah ini adalah prinsip pokok. Andaikan dia cuma punya bid'ah 1, itu bisa menyebabkan dia keluar dari Islam. 1 tapi besar. Iya, 1 tapi besar. Iya. Nah, ini yang pertama, bisa membuat kita tersesat. Makanya ulama ahlus sunnah wal jamaah sepakat untuk melarang kaum muslimin bermajlis dan duduk-duduk bersama ahlul bid'ah. Iya, sepakat ulama ahlus sunnah wal jamaah. Sampai-sampai Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah ta'ala berkata, "Man sami'a bi bid'atin la yahkiha li julasaihi la yulqiha fi qulubihim." Siapa yang mendengarkan satu bid'ah,
jangan dia sampaikan kepada teman duduknya, agar dia tidak memasukkan bid'ah itu di hati mereka. Kata Imam Az-Zahabi rahimahullah, beliau mengomentari ucapan ini, aktsaru a'immatis salaf ala hadha tahdhir yarawna anna al-quluba dha'ifah wa syubha khattafah. Kebanyakan ulama salaf memberi tahdzir ini, peringatan keras, agar tidak duduk-duduk bersama orang yang sesat. Kenapa? Karena mereka memandang hati itu lemah, sedangkan syubhat menyambar-nyambar. Itu pandangan ulama salaf, jamaah sekalian. Kalau sebagian orang sekarang apa? Nggak apa-apa, kita kan bisa bedakan. Yang benar kita ambil, yang salah jangan diambil. Ternyata jamaah sekalian, dia tidak bisa membedakan yang benar dan yang salah. Dan bahkan ketika dia sudah tahu gurunya melakukan kesalahan serius yang membuat dia tidak pantas diambil ilmunya, tetapi sudah terlanjur sayang, ya, sudah terlanjur cinta, terpesona, masya Allah, akhlaknya baik, senyumnya manis, ya, tutur katanya lemah lembut, padahal kesalahannya serius, dia sudah nggak anggap lagi kesalahannya tersebut, ya. Hati kita lemah, jemaah sekalian. Ini ulama salaf takut. Bagaimana mungkin kita nggak takut? Maka kita tertipu kalau begitu. Iya. Ini yang pertama, bahaya yang pertama. Yang kedua, jemaah sekalian, kehadiran kita di satu majelis yang menyampaikan penyimpangan itu sama saja membantu dia, menolong dia. Bahkan bisa jadi menyesatkan orang. Kita misalkan di kantor dikenal sebagai orang yang alhamdulillah berusaha mengikuti sunnah, maka bisa jadi kawan-kawan kita di kantor melihat di mana kita hadir, melihat apa yang kita share. Kalau kita hadir di situ, mereka akan berkesimpulan berarti itu majelis bagus, kawan saya masya Allah dia hadir. Jadi ini bahayanya jemaah sekalian, berarti menolong. Kemudian yang ketiga jemaah sekalian, minimalnya adalah mendengarkan kemungkaran. Boleh nggak kita mendengarkan kemungkaran? Nggak boleh. Kita mendengarkan lagu-lagu dan musik itu masih lebih mending daripada mendengarkan kesyirikan atau bid'ah. Itu lebih berat. Sampai-sampai Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah ta'ala berkata, al bid'atu ahabbu ila iblis minal maksiyah. Bid'ah itu lebih dicintai iblis daripada maksiat. Jadi itu minimalnya kemungkaran. Kecuali antum datang di situ untuk memberi nasihat, ya, atau nyuruh bubar, ya. Kalau antum di situ diam saja mendengarkan kemungkaran, tidak membantah, maka ini kemungkaran, ya. Sebab minimalnya kalau kita melihat kemungkaran adalah benci dalam hati. Sekarang apa buktinya kita benci dalam hati? Jangan duduk di situ, jangan duduk di situ, iya. Ini minimalnya jemaah sekalian, 3 kemudaratan. 3 kemudaratan yang salah satunya pasti kena kalau kita hadir di majelis yang di situ disampaikan penyimpangan dari manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah. Wallahu alam. Pertanyaan sangat banyak ya. Waktu kita terbatas, mungkin kita pilih-pilih saja yang penting insyaallah. Apa maksud ahli kitab? Karena sering disebutkan dalam Al-Quran. Maksudnya mereka dulu pernah diberikan Alkitab, yaitu Yahudi dan Nasrani. Pernah diberikan kepada mereka Taurat dan Injil, maka mereka disebut ahlul kitab. Iya. Dan sampai hari ini pun mereka masih ahlul kitab. Mereka masih ahlul kitab. Iya. Apakah dalam kitab-kitab terdahulu Allah mewahyukan juga adanya siksa dan azab di kehidupan setelah dunia
jika mereka tidak menyembah selain Allah. Iya, Allah wahyukan semuanya. Ya, Allah katakan rusulan mubashshirina wa mundzirina li'alla yakuna linnasi 'alallahi hujjatun ba'da rusul. Para rasul semuanya diutus untuk memberi kabar gembira dan peringatan. Apa maknanya kabar gembira? Kabar gembira surga bagi yang mau mentauhidkan Allah, dan peringatan neraka bagi siapa yang mempersekutukan Allah. Ya, agar manusia tidak memiliki hujah atas Allah setelah diutusnya para rasul. Maksudnya hujah atas Allah itu apa maknanya? Kelak di hari kiamat, kalau seandainya dia mau diazab karena dia kafir kepada Allah, dia nggak bisa beralasan, ya Allah saya nggak tahu kewajiban saya. Nggak bisa dia beralasan, sebab para rasul sudah diutus kepadanya. Demikian pula firman Allah, kana nasu ummatan wahidatan faba'atsallahu nabiyyina mubashshirina wa mundzirin. Dahulu manusia adalah umat yang satu, maksudnya semuanya mengamalkan tauhid. Lalu terjadi kesyirikan, maka Allah mengutus para nabi dan rasul sebagai pemberi kabar gembira dan peringatan. Iya. Apakah setiap orang Islam pasti masuk surga walaupun dalam hidupnya dia tidak menaati perintah Allah dan Rasulnya? Jemaah sekalian, jawabannya tergantung apa yang tidak dia taati tersebut. Kalau dia tidak menaati dalam artian tidak mentauhidkan Allah, atau dia melakukan dosa kesyirikan, maka itu adalah dosa yang bisa membatalkan imannya. Kalau imannya batal, berarti dia bukan lagi muslim. Dia bukan lagi muslim. Iya. Namun kalau dosa yang dia lakukan adalah dosa-dosa besar yang tidak sampai pada tingkatan kesyirikan dan kekufuran, walaupun dia tidak bertobat sekalipun, dia masih ada peluang untuk mendapatkan ampunan. Sebagaimana Allah tegaskan dalam surat An-Nisa ayat ke-48, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa mempersekutukannya, dan akan mengampuni dosa yang lebih ringan daripada itu bagi siapa yang dia kehendaki. Iya, jadi masih ada harapan dia mendapatkan ampunan. Seandainya dia tidak diampuni sekalipun, lalu dia dimasukkan ke dalam neraka, maka azabnya tidak kekal. Ini kalau dia masih muslim yang tidak terjerumus atau tidak melakukan dosa-dosa yang bisa membatalkan Islamnya. Adapun kalau dia sudah kafir karena melakukan kesyirikan dan kekufuran, maka dia akan kekal di neraka. Sebagaimana firman Allah, innahu may yusyrik billahi faqad harramallahu alaihil jannah wa ma'wahun nar wa ma lidzalimina min ansar. Sesungguhnya barang siapa yang mempersekutukan Allah, maka Allah haramkan surga atasnya, neraka adalah tempatnya, dan tidak ada yang bisa menolong orang-orang yang zalim tersebut. Iya. Jadi tergantung apa dosa yang dia lakukan. Wallahu alam. Apa hukum akikah bagi bayi yang lahir? Mayoritas ulama berpendapat sunnah muakkadah. Sebagian ulama seperti Imam Ahmad berpendapat wajib. Iya. Nabi SAW bersabda, kullu gulamin rahinatun bi aqiqatihi. Setiap anak tergadai dengan akikahnya. Artinya diserupakan seperti barang gadaian yang harus ditebus. Iya. Kalau sudah dewasa belum diakikah, Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah berpendapat boleh untuk mengakikahi diri sendiri. Wallahu alam. Itu berdasarkan keumuman dalil. Apakah syariat-syariat sebelum syariat Nabi Muhammad SAW disebut juga Islam? Syariat Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, atau Islam hanya untuk syariat Nabi Muhammad SAW saja? Sebagian ulama juga menyebut Islam untuk syariat umat-umat terdahulu. Namun Islam itu ada dua makna. Islam dengan makna umum, Islam dengan makna khusus. Makna umum adalah
penyembahan kepada Allah dan mengikuti syariat Allah, sehingga mencakup seluruh syariat para nabi sebelumnya. Adapun makna khusus adalah agama yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Iya, itu makna khusus. Dia memiliki makna khusus, artinya seandainya seperti yang kita jelaskan tadi, seandainya masih tersisa umat Islam dari masa terdahulu, kemudian diutus Nabi Muhammad SAW, dia harus menjadi muslim dengan muslim yang khusus, yaitu masuk ke dalam agama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Ya, pertanyaan banyak yang sama. Bagaimana cara jihad di negeri kita yang notabene menghargai perbedaan beragama? Jamaah sekalian, kalimat menghargai perbedaan beragama atau menghormati agama lain, ini kalimat yang perlu diluruskan. Ya, karena bagaimana mungkin kita memberi nilai, memberi harga dan memberi penghormatan kepada kekufuran dan kesyirikan? Ini kalimat gak pantas. Allah mengatakan ulaika hum syarrul bariyah, mereka itu adalah seburuk-buruknya makhluk. Nggak ada harganya, nggak ada nilainya. Iya. Inhum illa kal an'am bal hum adallus sabila. Tidaklah mereka itu kecuali seperti binatang ternak. Bahkan mereka lebih sesat jalannya daripada binatang ternak. Iya. Adapun jihad, jamaah sekalian, jihad itu ada ketentuan-ketentuannya. Ada ketentuan-ketentuannya yang kita harus pelajari, yang tidak mungkin saya bisa jelaskan semuanya dalam pertemuan yang singkat ini. Ulama dalam buku-buku fikih menulis satu kitab khusus yang di dalamnya banyak bab. Kalau antum serius mau berjihad, belajar dulu. Iya, pelajari dulu. Ada syarat-syaratnya, ada ketentuan-ketentuannya. Jadi jangan hanya bermodal semangat belaka. Sama dengan ibadah yang lain, dipersyaratkan padanya dua syarat: ikhlas dan ittiba, mengikuti petunjuk Nabi Muhammad SAW. Kalau seseorang berjihad tanpa mengikuti petunjuk Nabi SAW, maka itu adalah jihad yang bid'ah. Mungkin bisa kita jelaskan dalam kesempatan yang singkat ini 3 syarat jihad yang disebutkan para ulama. Yang pertama, dipimpin oleh kepala negara. Rasulullah SAW bersabda, wal imamu junnah yuqatalu min waraihi. Pemimpin itu adalah perisai. Peperangan itu harus dilakukan di belakangnya. Iya. Dan perhatikanlah sepanjang sejarah Rasulullah SAW dan para sahabat, nggak ada sahabat bikin kelompok jihad sendiri atau generasi tabi'in, tidak. Semuanya mengikuti arahan pemerintah. Iya. Yang kedua, jemaah sekalian, memiliki kekuatan, baik kekuatan iman maupun kekuatan fisik, senjata. Jangan jihad kita hanya memunculkan kemudaratan yang lebih besar karena kita masih lemah. Ya, terutama kekuatan iman. Maka dari itu, ketika Nabi SAW mengabarkan kepada kita sebab umat terpuruk, apa sebabnya? Ada 3. Kalian melakukan jual beli dengan cara inah. Kemudian kalian memegang ekor sapi dan ridho dengan pertanian, maksudnya cinta dunia. Kemudian kalian
meninggalkan jihad. Jadi meninggalkan jihad adalah sebab umat terpuruk. Tapi jemaah sekalian, ketika Nabi SAW menjelaskan tentang solusinya, Nabi nggak langsung suruh berjihad, tapi beliau mengatakan hatta tarji'u ila dinikum, keterpurukan kalian tidak akan dihilangkan oleh Allah sampai kalian kembali kepada agama kalian. Bagaimana cara kita kembali kepada agama kita? Kuatkan keimanan, itu nomor satu. Kemudian amal soleh kita, ini harus kita persiapkan. Karena Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, dahulu sahabat melakukan satu kesalahan yang kemudian mereka bertobat, tapi mereka hanya melakukan satu kesalahan di perang Uhud, tidak menaati pesan Nabi SAW. Itu pun karena spontanitas mereka lakukan, dan mereka kemudian bertobat. Tapi dengan sebab itu mereka diberi pukulan keras oleh orang-orang kafir di medan jihad, sampai-sampai Rasulullah SAW pun jadi korban. Beliau terluka, kepala beliau terluka dan gigi beliau patah, dan paman beliau Hamzah bin Abdul Muttalib mati syahid. Kenapa jemaah sekalian? Karena satu kesalahan. Maka bagaimana mungkin kita mau mengajak kaum muslimin sekarang berjihad dengan banyaknya penyelisihan mereka terhadap Rasulullah SAW? Bagaimana mungkin? Padahal itu sebab kekuatan kita. Ini jemaah sekalian yang harus kita pahami. Kekuatan jihad umat Islam bukanlah pada senjatanya, tetapi pada kekuatan keimanan, kekuatan ittiba kepada Rasulullah SAW. Iya, itu sebab kekuatan kita. Bagaimana mungkin kita bisa menang? Maka harus persiapan dulu, terutama persiapan keimanan, ketakwaan. Kemudian barulah persiapan fisik, persiapan senjata. Allah mengatakan wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah, siapkan terlebih dahulu yang kalian sanggupi untuk menghadapi mereka berupa kekuatan. Ini syarat yang kedua, ada kekuatan. Yang ketiga adalah punya wilayah kekuasaan. Makanya ulama sepakat Rasulullah SAW tidak diizinkan berjihad kecuali setelah beliau punya wilayah kekuasaan di kota Madinah. Iya, itulah jihad yang sesuai syariat. Maka ini yang harus kita lakukan, persiapan keimanan dan ketakwaan. Wallahu alam. Ya, jamaah sekalian, mungkin sampai di sini dulu yang bisa kita sampaikan karena waktu kita terbatas. Mohon maaf yang belum terjawab, insyaallah di kesempatan yang lain. Semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.